Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 706. Slobodan Hun menghantamkan telapak tangannya ke sandaran tangan singgasana. Seluruh aula bergetar hebat. Sandaran tangan yang sudah terkorosi parah hancur berkeping-keping. Gelombang energi iblis yang dahsyat meletus dari pusatnya, menyebar keluar dalam gelombang kejut hitam. Beberapa tetua di dekatnya terlempar ke belakang oleh kekuatan gelombang kejut itu. Wajah mereka pucat pasi. Ini tidak bisa dibiarkan. Slobodan Hun tiba-tiba berdiri. Sosoknya yang menjulang tinggi membentuk bayangan besar dalam cahaya redup, seolah mampu menelan seluruh aula. Teruskan perintahku. Suaranya menggelegar bagai guntur, menggema di telinga semua orang. Berkumpul. Kumpulkan semua pasukan tempur sekte. Kecuali mereka yang diperlukan untuk tetap tinggal, menjaga aula jiwa, dan mempertahankan formasi dasar, semua tetua, diaken, dan murid inti di atas alam dewa abadi surgawi, semuanya berkumpul. Aku sendiri yang akan memimpin serangan untuk menghancurkan sekte 10.000 binatang. Aku akan mengekstrak jiwa Dev dan memurnikannya, memenjarakan jiwanya selamanya di bawah api hantu dunia bawah. Aku akan merobek tulang-tulang lelaki tua Turner itu, satu persatu, dan menggilingnya menjadi bubuk. Aku akan memastikan pegunungan 10.000 binatang benar-benar tandus, kering, dan tak bernyawa. Dengan darah dan jiwa mereka, aku akan membangun kembali prestise tertinggi sekte iblis 10.000 jiwaku. Api dendam yang membara di mata Slobodan Hun, hasrat destruktif yang tak kunjung padam. Master Sekte, tolong pikirkan baik-baik. Seorang tetua, yang paling senior di antara mereka, dengan rambut menipis dan wajah pucat, melangkah maju, suaranya bergetar, untuk memberikan nasihat. Mobilisasi besar-besaran seperti itu akan membuat sekte ini benar-benar rentan. Situasi di surga ke-10 sangat kompleks. Ada banyak kekuatan yang mengincar sekte kita. Jika ada orang dengan motif tersembunyi memanfaatkan kelemahan ini, konsekuensinya tak terbayangkan. Lebih baik merencanakan dengan matang dan bertindak secara bertahap. Tidak ada kata, jika. Dan tentu saja tidak ada kata, bertahap. Slobodan Hun tiba-tiba menyela, niat membunuhnya hampir nyata, membuat tetua itu merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es, menelan kembali kata-katanya yang tersisa. Di surga ke-10 hari ini, siapa yang tidak tahu keganasan sekte iblis 10.000 jiwa? Siapa yang berani memprovokasi kita dengan mudah? Para penjahat kecil itu, bahkan jika mereka memiliki keberanian 10 kali lipat, tidak akan berani menyinggung sekte kita. Pertempuran ini adalah untuk menghancurkan sekte 10.000 binatang dengan kekuatan yang luar biasa, hanya dengan begitu aku bisa meredakan kebencian dan amarahku. Siapapun di antara kalian yang berani menghalangiku, merusak moral, akan dianggap pengkhianat dan akan dieksekusi tanpa ampun. Tatapan dinginnya menyapu seluruh area bagai bilah es. Di bawah otoritasnya yang luar biasa, tak seorang pun berani menyuarakan keberatan. Semua tetua dan diaken membungkuk serempak, suara mereka sedikit gemetar, namun mereka tak punya pilihan selain menunjukkan kepatuhan mutlak. Kami mematuhi dekret ketua sekte. Perintah itu menyebar bara api di seluruh sekte iblis 10.000 jiwa. Di atas dataran darah merah, sinar cahaya iblis, memancarkan aura kuat, muncul dari berbagai benteng, tambang, dan tempat kultivasi rahasia, berkumpul di markas besar sekte iblis bagaikan burung gagak yang kembali ke sarang mereka. Bengkel penempa senjata menempa senjata dan zirah iblis siang dan malam. Ruang alkimia mendistribusikan semua pil tempur yang tersisa, dan binatang iblis jinak yang ganas di pelana, memancarkan auman yang tak henti-hentinya. Mesin raksasa sekte iblis 10.000 jiwa, yang terlahir untuk perang, mulai beroperasi dengan kekuatan yang tak tertandingi, aura dinginnya membumbung tinggi ke langit, mengaduk awan merah tua yang selalu menyelimuti di atas dataran darah merah, targetnya adalah pegunungan segudang binatang yang jauh. Sekte 10.000 binatang, aula dewan, kepanikan menyebar. Tidak seperti serangan proaktif sekte iblis 10.000 jiwa, aula dewan sekte 10.000 binatang dipenuhi dengan rasa takut akan datangnya malapetaka yang luar biasa. Kegembiraan dan keyakinan yang diperoleh dari kemenangan sebelumnya terasa begitu rapuh dalam menghadapi perbedaan kekuatan yang begitu besar. Master Sekte,
Informasi mendesak. Sekte Iblis 10.000 jiwa sedang bergerak dalam skala besar. Iblis tua itu, Slobo dan Hun, telah menyatakan akan melancarkan serangan besar-besaran secara pribadi untuk menghancurkan sekte 10.000 binatang kita. Seorang murid yang bertanggung jawab atas informasi terhuyung-huyung masuk ke aula, suaranya terdistorsi oleh ketakutan yang luar biasa. Berita ini, bagaikan meteorit yang jatuh ke danau yang tenang, langsung menimbulkan gelombang yang menjulang tinggi. Apa? Serangan besar-besaran? Apakah mereka sudah gila? Slobodan akan menyerang secara pribadi, seorang dewa abadi surgawi tingkat 7. Bagaimana mungkin kita bisa menghentikan mereka? Dan begitu banyak tetua sekte iblis, puluhan master dewa abadi surgawi, habislah kita. Seandainya saja kita tidak memprovokasi mereka. Keputusasaan menyebar seperti wabah di antara kerumunan. Beberapa murid yang kurang teguh hati menjadi pucat, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Bahkan beberapa tetua yang berpengalaman kini terkatup rapat, mata mereka sayu, seolah-olah mereka sudah bisa melihat kehancuran sekte dan sungai darah. Semua mata akhirnya tertuju pada pemuda pendiam berjubah biru yang duduk di ujung meja. Dylan dan Wanda berdiri di samping Dev. Tangan mereka terkepal begitu erat hingga kuku mereka hampir menancap di daging. Mereka menaruh semua harapan mereka, bahkan kelangsungan hidup sekte 10.000 binatang, pada senior yang tampak biasa saja namun luar biasa sukses ini. Master sekte Turner Lie berwajah pucat pasi, tenggorokannya kering. Ia menoleh ke Dev, suaranya berat seperti timah. Senior, serangan sekte iblis 10.000 jiwa sungguh dahsyat, kekuatan mereka jauh melampaui kita. Konfrontasi langsung sama saja dengan melempar telur ke batu. Menurutmu, apakah kita harus menghindari serangan mereka untuk sementara, memecah pasukan kita, dan mundur ke kedalaman pegunungan? Dev perlahan membuka matanya. Tatapannya dalam dan tenang, bagaikan kolam kuno yang dalam, sama sekali tak terganggu, seolah krisis yang mengguncang dunia di luar sana tak membangkitkan emosi apapun dalam dirinya. Ia mengetuk pelan sandaran tangan kursinya dengan ujung jarinya, menghasilkan bunyi, tuk-tik yang berirama dan stabil. Bunyi ini seolah memiliki sihir aneh, perlahan-lahan meredakan keributan dan bisikan-bisikan yang semakin menjadi-jadi di aula. Kenapa panik? Dev berbicara dengan tenang, suaranya tidak keras, namun jelas terdengar di telinga semua orang, membawa kekuatan ketenangan yang tak terbantahkan. Jika musuh kuat, maka hindarilah pasukan utama mereka. Jika mereka keluar dengan kekuatan penuh, markas mereka pasti akan rentan. Ini akal sehat, jadi apa yang perlu ditakutkan? Ia mengalihkan pandangannya ke Turner Lie dan bertanya, Master Lie, sekte iblis 10.000 jiwa telah menguasai surga ke-10 selama bertahun-tahun, arogan dan mendominasi. Apakah mereka tidak memiliki musuh bebuyutan? Atau lebih tepatnya, adakah kekuatan lain yang memiliki konflik kepentingan yang serius, rasa takut bersama, dan bahkan gesekan sesekali, hanya mempertahankan kesan damai karena kekuatan mereka yang sebanding? Turner Lie terdiam sejenak setelah mendengar ini, lalu merenung dalam-dalam. Tetua Siong, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba menjadi cerah, seolah melihat secercah fajar di kegelapan tak berujung. Ia segera melangkah maju, suaranya terdengar bersemangat, ya. Tentu saja. Sekte iblis 10.000 jiwa bertindak dominan dan telah memiliki banyak musuh. Tetapi jika kita berbicara tentang dendam terdalam dan kekuatan terdekat yang cukup untuk mengancam fondasi mereka, itu pasti sekte pedang surga mendalam. Apa? Sekte pedang surga mendalam? Dev mengangkat sebelah alisnya, menunjukkan ekspresi tertarik. Benar. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Turner Lie, yang juga tercerahkan, mengangguk setuju, ucapannya semakin cepat. Sekte pedang surga mendalam terletak di pegunungan 10.000 pedang, membentuk keseimbangan tripartit dengan pegunungan 10.000 binatang kami dan dataran darah merah milik sekte iblis. Sebagian besar kultivator sekte pedang teguh dan pantang menyerah, mengolah jalur sekte pedang mendalam yang sangat yang dan kuat. Meskipun mereka tidak memiliki ikatan yang dalam dengan ras binatang kami, mereka umumnya menyendiri. Juga, mereka adalah musuh alami sekte iblis 10.000 jiwa,
yang berspesialisasi dalam seni iblis jiwa jahat dan bertindak dengan cara yang berbahaya dan kejam. Teknik mereka berlawanan, dan ideologi mereka saling bertentangan. Tetua Siong dengan bersemangat menambahkan detail, seolah-olah mencurahkan seluruh harapannya pada nama ini. Menurut catatan yang dapat dipercaya, sekitar 300 tahun yang lalu, kedua sekte tersebut terlibat dalam perang yang belum pernah terjadi sebelumnya atas kepemilikan gua tempat tinggal seorang kultivator pedang kuno. Kedua belah pihak kehilangan beberapa tetua alam dewa abadi surgawi dan banyak sekali murid yang terbunuh atau terluka. Meskipun perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani, menjaga perdamaian di permukaan, tetapi di balik layar, gesekan, penyelidikan, dan sabotase tak pernah berhenti. Untuk memperebutkan urat batu roh yang baru ditemukan dan ladang herbal langka, konflik dengan berbagai skala terjadi hampir setiap beberapa tahun. Namun, kedua belah pihak berimbang, tidak ada yang memiliki kepastian mutlak untuk mengalahkan yang lain, sehingga menciptakan keseimbangan yang rapuh, saling waspada namun tak mampu mengalahkan satu sama lain. Sekte pedang surga mendalam, para kultivator pedang, sangat berenergi dan kuat, mengendalikan seni iblis jiwa jahat, kekuatan mereka sebanding, dan mereka saling waspada. Mata Dev berkilat penuh kebijaksanaan, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, membentuk lengkungan kendali penuh. Sangat bagus, benar-benar sempurna, merekalah orangnya. Senior, apa maksudmu? Turner Lie sepertinya telah menebak pikiran Dev, jantungnya berdebar kencang, menganggap ide itu berani sekaligus gila, sederhana. Dev berdiri, tangan di belakang punggung, tatapannya seolah menembus penghalang aula, melintasi pegunungan dan sungai, untuk melihat pegunungan 10.000 pedang, seperti pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang mengarah ke langit. Mereka akan melancarkan serangan besar-besaran, kan? Lalu kita akan memotong jalur pasokan mereka. Di tanah air mereka yang konon aman, kita akan menyalakan api yang cukup terang untuk menarik perhatian mereka. Kita akan membuat sekte pedang surga mendalam menyerang mereka, memaksa sekte iblis 10.000 jiwa mundur dan bertahan, bahkan, membuat kedua harimau itu saling mencabik, yang mengakibatkan kehancuran bersama. Membuat sekte pedang surga mendalam menyerang sekte iblis 10.000 jiwa? Para tetua di bawah tersentak. Rencana ini bahkan lebih mengejutkan daripada yang mereka bayangkan. Ini seperti menari di ujung pisau, bermain api di antara dua raksasa. Benar, sana ambil sepedanya. Nada suara Dev tegas, membawa keyakinan yang tak terbantahkan. Selama konflik yang tercipta cukup tajam, bukti yang ditinggalkan cukup meyakinkan, dan situasinya cukup mendesak, Master Sekte Pedang Surga Mendalam, Yusman Ling, tak punya pilihan selain bertindak. Terkadang, keseimbangan yang tampak kokoh hanya membutuhkan percikan yang tepat waktu untuk membakar seluruh tong mesiu. Malam ini, bulan tampak gelap dan angin bertiup kencang, waktu yang tepat untuk bersembunyi dan berdiam diri. Dev diam-diam meninggalkan sekte 10.000 binatang, tanpa memberitahu siapapun, bahkan meninggalkan unicorn api kecil kesayangannya. Ia berubah menjadi bayangan biru samar yang nyaris tak terlihat, seolah menyatu dengan angin malam, mengerahkan teknik pelarian spasialnya hingga batas maksimal, dan melesat menuju pegunungan 10.000 pedang, yang berdiri berdampingan dengan pegunungan 10.000 binatang dan dataran darah merah. Kecepatannya jauh melampaui imajinasi para kultivator dewa abadi surgawi biasa. Ruang terasa menyempit di bawah kakinya, dan gunung serta sungai mengalir deras. Beberapa hari kemudian, garis besar pegunungan yang megah dan menjulang tinggi muncul di Cakrawala. Dibandingkan dengan pegunungan 10.000 binatang yang luas dan kuno serta dataran darah merah yang berdarah dan menyeramkan, pegunungan 10.000 pedang langsung memberikan kesan tajam dan terpencil yang ekstrim. Menjulang tinggi dari tanah, pegunungan itu curam dan terjal, menyerupai pedang-pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang ditusukkan terbalik ke bumi, menembus awan. Aura pedang yang dingin seolah bertahan, menyebabkan awan di atas pegunungan teriris menjadi gumpalan oleh kekuatan tak terlihat. Bahkan sebelum mendekat, seseorang dapat merasakan ketajaman yang samar namun meresap di udara. Para kultivator biasa di sini kemungkinan akan merasa sakit bahkan untuk bernapas. Dev tidak gegabah memasuki area inti sekte pedang-pedang surga mendalam, melainkan berhenti di sebuah kota pasar yang cukup besar di pinggirannya. Kota pasar ini, bernama Kota King Feng,
merupakan pusat terpenting bagi transaksi dan pengumpulan informasi para kultivator di bawah yurisdiksi sekte pedang surga mendalam. Bangunan-bangunan di dalam kota sebagian besar terbuat dari batu biru, dengan sudut-sudut tajam, memancarkan kesederhanaan dan kesejukan khas para kultivator pedang. Pasar itu ramai dengan orang-orang, kebanyakan dari mereka adalah kultivator pedang yang membawa pedang panjang, langkah mereka mantap, tatapan mereka tajam. Mereka berbicara dengan lembut, tetapi kata-kata mereka jelas dan tegas. Dev mengaktifkan teknik rahasia, menekan fluktuasi ki-nya seminimal mungkin, hanya memperlihatkan aura biasa seseorang di tingkat ketujuh alam dewa surgawi. Seperti kultivator nakal pada umumnya, ia diam-diam membaur dengan kerumunan. Awalnya ia berjalan santai di pasar, matanya mengamati toko-toko dan kios-kios di kedua sisi, tetapi telinganya, seperti radar tercanggih, dengan tekun menangkap fragmen suara dari segala arah, menyaringnya untuk mendapatkan informasi yang berguna. Hei, sudah dengar? Beberapa hari yang lalu, urat batu roh kecil yang baru ditemukan di ngarai angin hitam diganggu lagi oleh para bajingan dari sekte iblis 10.000 jiwa. Kali ini lebih parah lagi. Mereka menghancurkan beberapa tambang utama kita dan melukai beberapa saudara junior kita yang menjaganya. Sial. Tikus-tikus pengecut itu semakin arogan. Mereka pasti mencoba memanfaatkan gangguan kita akhir-akhir ini. Benar. Konon akhir-akhir ini mereka sangat aktif di tepi dataran darah merah, mengumpulkan banyak orang dan persediaan, aura pembunuh mereka luar biasa. Aku penasaran konspirasi macam apa yang sedang mereka rencanakan. Konspirasi macam apa yang mungkin mereka rencanakan? Mereka pasti merencanakan sesuatu yang besar lagi. Kurasa target mereka mungkin masih pegunungan 10.000 pedang kita. Kita perlu mengingatkan sekte untuk memperkuat pertahanan kita. Mendengar diskusi yang dipenuhi kebencian dan kewaspadaan ini, Dev mengangguk kecil. Bagus sekali. Permusuhan dan kecurigaan di antara para murid tingkat bawah telah begitu dalam, ini memberikan lahan yang sangat subur dan fondasi yang baik untuk rencana selanjutnya. Selanjutnya adalah inti dari rencananya, menciptakan bukti tak terbantahkan untuk meyakinkan para petinggi sekte pedang surga mendalam dan mendorong mereka untuk bertindak tegas. Dev mengeluarkan beberapa keping giok kosong berkualitas tinggi dari cincin penyimpanannya, beserta sejenis lumpur roh 1000 ilusi yang agak aneh yang dapat mensimulasikan berbagai aura energi. Dan beberapa artefak magis rusak yang jelas-jelas memancarkan aura dingin dan korosif yang menjadi ciri khas teknik sekte iblis 10.000 jiwa. Slip giok dan lumpur roh 1000 ilusi adalah hadiah dari Humazi. Sedangkan untuk artefak magis sekte iblis 10.000 jiwa, Dev memiliki banyak di antaranya. Semuanya dicuri dari sekte tersebut, dan semuanya asli. Setelah menyiapkan, Dev tidak berlama-lama di kota King Feng. Ia segera pergi, menemukan sebuah lembah terpencil di pinggiran pegunungan 10.000 pedang, jauh dari pemukiman manusia dan minim energi spiritual. Tugas pertamanya adalah menempa dekrit sekte iblis yang autentik dan meyakinkan. Mengeluarkan lempengan giok kosong berkualitas tinggi, Dev duduk bersila, membenamkan indera keilahiannya di dalamnya. Ia mengerahkan kekuatan spiritualnya yang luas dan tak terbatas, dengan cermat mensimulasikan aura iblis sekte iblis 10.000 jiwa yang unik, dingin, menakutkan, dan berfluktuasi. Ia dengan hati-hati menuliskan informasi yang telah dipersiapkan sebelumnya di dalam lempengan giok tersebut. Ia dengan cermat mengingat semua detail yang ia kumpulkan dari Dylan, Wanda, dan dari benda-benda serta teks sekte iblis yang sebelumnya ia sita. Gaya penulisan, terminologi, struktur organisasi internal, dan sebagainya, mengenai sekte iblis 10.000 jiwa. Ia berusaha keras memastikan bahwa setiap kata dan frasa benar-benar sesuai dengan gaya sekte iblis, tanpa meninggalkan kekurangan. Isi slip giok tersebut dirancang dengan cermat agar tampak seperti perintah rahasia yang dikeluarkan secara pribadi oleh Master Sekte Slobodan Hun kepada seorang mata-mata bersandi Shadow, seorang agen rahasia yang telah lama bekerja di wilayah sekte pedang surga mendalam. Shadow, patuhi perintahku. Sekte telah memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap sekte pedang surga mendalam untuk membalas penghinaan di masa lalu dan sepenuhnya merebut urat nadi dan sumber daya spiritual pegunungan 10.000 pedang. Unit Anda dengan ini diperintahkan untuk memantau pergerakan sekte pedang dengan saksama dan, pada tengah malam 3 hari dari sekarang, berkoordinasi dengan pasukan utama sekte untuk melancarkan serangan mendadak terhadap formasi pelindung sekte pedang, formasi pedang biduk,
khususnya pada mata formasi Yao Guang. Itu adalah salah satu dari 7 simpul inti, formasi pedang biduk, dan kunci untuk menghancurkan formasi tersebut. Pada saat itu, kita harus menghancurkan atau melumpuhkannya untuk sementara waktu dengan segala cara. Saya pribadi akan memimpin pasukan utama sekte dalam serangan frontal, menyerang dari dalam dan luar. Kita pasti akan menerobos gerbang gunung sekte pedang surga mendalam dalam satu serangan, meletakkan fondasi yang tak tergoyahkan bagi dinasti abadi kita. Pertempuran ini menyangkut kebangkitan dan kejatuhan, kelangsungan hidup dan kehancuran sekte, hanya keberhasilan yang diizinkan, kegagalan tidak diizinkan. Siapapun yang berani menunda kesempatan atau membocorkan informasi kepalanya akan menghadapi gantungan. Formasi pedang biduk dan mata formasi Yao Guang kemungkinan besar merupakan simpul kunci dari formasi pelindung sekte tersebut, yang disimpulkan oleh Dev berdasarkan informasi yang tersebar di pasar, berbagai catatan tentang sejarah sekte pedang surga mendalam yang dibeli, dan pemahamannya yang mendalam tentang formasi. Memilih untuk melancarkan serangan mendadak terhadap inti formasi pelindung sekte tersebut merupakan deklarasi perang yang terang-terangan dan tak dapat ditoleransi oleh sekte manapun. Cukup untuk langsung memicu semua konflik. Setelah menuliskan isi perintah rahasia tersebut, pekerjaan Dev belum selesai. Langkah terpenting terletak pada jejak jiwa yang unik itu. Ia mengeluarkan lumpur roh 1000 ilusi, menggunakannya sebagai media, dan mencampurkan sedikit energi iblis primordial murni yang diekstraksi dari artefak sekte iblis yang rusak. Kemudian, ia mengerahkan kekuatan jiwa ilahinya, dengan cermat mensimulasikan dan membangun fluktuasi jejak jiwa yang unik dan kuat dari iblis jiwa. Proses ini membutuhkan kendali yang sangat presisi atas fluktuasi energi dan jiwa. Kesalahan sekecil apapun akan membuat seluruh upaya sia-sia. Dev benar-benar fokus, ujung jarinya diselimuti cahaya spiritual, seolah sedang mengukir dengan sangat rumit. Butuh waktu setengah jam penuh, hingga sebuah jejak jiwa yang murni dan dingin, yang membawa tekanan unik dari iblis jiwa, akhirnya tercetak sempurna di ujung lempeng giok. Setelah menyelesaikan ini, Dev menghela napas panjang lega. Ia dengan cermat memeriksa lempeng giok itu beberapa kali, memastikan bahwa dari bahannya, isi informasinya, gaya penulisannya, hingga jejak jiwa yang paling penting, semuanya hampir sempurna, tak dapat dibedakan dari aslinya. Kecuali iblis jiwa sendiri yang memeriksa lempeng giok itu berulang kali, akan sangat sulit untuk mendeteksi bahwa itu palsu. Memiliki perintah rahasia saja tidak cukup, tindakan nyata diperlukan untuk membuktikan keasliannya. Sosok Dev sekali lagi menyatu dengan malam, seperti hantu tak terlihat, diam-diam menyelinap ke pos terdepan yang relatif terpencil di dekat gerbang luar sekte pedang surga mendalam, di mana para penjaganya tidak terlalu kuat. Ia tidak melukai para murid sekte pedang yang menjaga pos terdepan. Sebaliknya, dengan kecepatan yang jauh melampaui batas reaksi mereka, ia langsung menundukkan mereka dengan kekuatan yang dahsyat, membuat mereka pingsan untuk sementara. Kemudian, dengan menggunakan artefak iblis tingkat rendah yang dibawanya, ia sengaja menciptakan jejak pertempuran sengit dan erosi iblis di tempat kejadian. Bekas cakaran tertinggal di bebatuan, dan aura iblis samar-samar terpancar di udara. Akhirnya, ia meninggalkan salah satu artefak iblis yang paling representatif di lokasi yang mencolok di tempat kejadian. Setelah melakukan semua ini, ia mundur seperti air pasang, tanpa meninggalkan jejak kehadirannya sendiri. Selanjutnya, tantangannya adalah bagaimana memastikan dekrit rahasia ini ditemukan oleh para petinggi sekte pedang surga mendalam di saat yang tepat, namun dengan dampak yang luar biasa. Dev memilih metode yang lebih langsung dan berdampak. Mengandalkan kemampuan siluman dan kendali spasialnya yang luar biasa, ia dengan mudah melewati banyak penjaga yang terlihat maupun tersembunyi serta berbagai formasi keamanan yang mengelilingi sekte pedang surga mendalam. Bersambung ke episode 707. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.